Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. A few minutes later. Semuanya, kalian pasti tahu kan berita tentang anak-anak yang nekat memalak supir truk di Palembang. Oh, what? Wait! Nah, ternyata itu bukan hanya kenakalan remaja biasa, tetapi itu adalah penyimpangan sosial. Nah, di video kali ini, aku dan teman-temanku akan membahas apa itu penyimpangan sosial, mengapa bisa terjadi, dan teori sosiologi yang menjelaskan mengenai fenomena tersebut. Penyimpangan sosial atau deviance merupakan suatu bentuk perilaku ataupun tindakan yang melanggar norma atau tatanan sosial yang terjadi di masyarakat. Oh my god! Wow! Penyimpangan sosial tidak selalu dikaitkan dengan kejahatan besar, tetapi juga bisa dikaitkan dengan perilaku-perilaku sehari-hari yang menyimpang, seperti mencontek, berbohong, ataupun memalak kepada orang lain. Nah, faktor-faktor dari penyimpangan sosial ini juga bisa diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain yaitu ketimpangan ekonomi, kurangnya didikan moral sejak dini, dan pengaruh lingkungan yang ada di sekitar kita. Menurut Emil Durkheim, penyimpangan adalah hal yang normal dan tak terhindarkan. Karena justru dengan penyimpangan tersebut masyarakat bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang benar. Sedangkan menurut Howard Becker, seseorang disebut menyimpang bukan karena tindakannya, tetapi karena label yang diberikan oleh masyarakat di sekitarnya. Artinya seseorang bisa disebut menyimpang karena lingkungan sosial di sekitarnya. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Menurut teori Strain, penyimpangan terjadi karena adanya tekanan antara tujuan dan cara mencapainya. Teori labeling atau Becker menjelaskan bahwa seseorang bisa menyimpang karena sudah diberi cap negatif oleh lingkungan. Sementara teori differential section menyebut penyimpangan muncul karena pengaruh pergaulan. Jadi penyimpangan sosial bisa terjadi karena tekanan hidup, label masyarakat, dan lingkungan sekitar. Selanjutnya ada labeling teori dari Howard Becker yang menyatakan bahwa ketika seseorang diberi label nakal atau pemalak, maka label tersebut akan melekat dan membuat seseorang tersebut semakin menampilkan perilaku menyimpangnya. Dan yang terakhir adalah control theory, yaitu dari Travis Pearce yang menyatakan bahwa penyimpangan muncul karena lemahnya kontrol sosial, baik dari lingkungan keluarga, sekolah,
maupun masyarakat. Salah satu contoh kasus nyata penyimpangan yang terjadi di Indonesia yaitu kasus bocil pemalak truk di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kasus tersebut, sekelompok anak kecil melakukan aksi pemalakan terhadap sopir truk yang sedang melintas di jalan raya. Tidak hanya melakukan aksi pemalakan, sekelompok anak kecil tersebut juga melakukan aksi kekerasan berupa memukul kepala sopir truk karena tidak diberi uang. Pelaku tersebut tentunya sudah melanggar norma hukum. Kalau dilihat dari teori strain, mereka mungkin melakukan hal tersebut karena tekanan ekonomi atau ingin mendapatkan pengakuan dari teman-temannya. Kalau dilihat dari teori differential association, mereka mungkin belajar dari lingkungan yang menormalisasikan aksi pemalakan. Oh! No! No! Dan kalau dilihat dari teori labeling, ketika seseorang diberi label nakal atau pemalak, hal tersebut bisa melekat dan membuat seseorang tersebut semakin menampilkan perilaku menyimpang. A few minutes later. Penyimpangan sosial nggak cuma terjadi pada kasus besar seperti pemalakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa melihat bentuk penyimpangan kecil seperti mencontek, melanggar lampu merah, menyebar hoaks, dan cyberbullying di media sosial. Semua itu menunjukkan pentingnya kontrol sosial agar masyarakat bisa tertib dan berjalan dengan baik. Dari kasus bocil pemalak truk ini, kita bisa belajar bahwa penyimpangan sosial tidak hanya terjadi oleh faktor individu, tetapi ada banyak faktor yang mempengaruhinya. Salah satunya faktor keluarga, faktor lingkungan, hingga struktur sosial. Daripada kita menghakimi, lebih baik kita belajar memahami apa saja penyebabnya dan kita mencari solusi agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. A few minutes later. Kesimpulannya, penyimpangan sosial adalah bagian dari dinamika masyarakat yang bisa terjadi di mana saja dan pada siapa saja. Tapi yang terpenting, kita bisa belajar dari setiap penyimpangan untuk memperbaiki sistem sosial dan nilai yang kita anut. Oh my God! Wow! Terima kasih sudah menonton video kami. Semoga pembahasan ini bisa menambah wawasan dan kesadaran kita semua. Kenali penyimpangan, wujudkan masyarakat tanpa kesenjangan.